Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 14 November 2025. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ketiga. Sebelum kita merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk setiap kebaikan, pertolongan, sukacita, dan berkat-Mu yang melimpah untuk kehidupan kami. Sehingga dalam segala hal yang kami rasakan, kami terima, kami tempuh dan jalani dalam kehidupan ini, kami tidak kehilangan kasih, kuasa, dan pengharapan di dalam. Tentu semua karena Engkau ya Tuhan Yesus yang hidup dan menghidupi kami melalui kuasa dan anugerah-Mu itu. Kami ucap syukur ya Tuhan. Dan kami yakin kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah cinta kasih-Mu yang kekal, yang Engkau nyatakan kepada kami, yang menunjukkan bahwa pemeliharaan-Mu kekal sepanjang masa dalam seluruh kehidupan kami. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran-Mu, dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikian sabda Tuhan, Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ketiga, dengan judul perikop Saat Penyelamatan Sudah Dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya, amin. Eyang kakung, eyang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 14 November 2025 adalah nyanyikanlah nyanyian baru. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa dulu saya tidak suka mendengar lagu-lagu Inggris yang berbahasa Inggris, Londo. Jadi kalau ada di radio tiba-tiba ada lagu Londo tadi, saya ganti channel. Saya juga dulu nggak suka lagu dangdut, juga tidak suka wayang dan lain sebagainya. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu ketika saya kuliah, saya harus memaksakan diri. Karena justru melalui lagu-lagu Inggris tadi, saya harus belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris tentu menjadi hal yang utama ketika kami kuliah. Dangdut, lagu dangdut, saya pelajari karena apa? Saya harus melakukan penelitian berkaitan dengan teologi sosial. Tentang bagaimana orang berjoget, kenapa ia berjoget, isi lagunya apa, maksudnya apa, kenapa banyak orang mau berjoget dengan lagu tersebut, dan lain sebagainya. Ada perubahan di dalam diri saya. Ya, dangdut tahulah, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Ya tahu lagunya. Itu lagu Inggris-Inggrisan. Ya, sedikit-sedikit tahulah. Ada sebuah proses yang tentu yang berubah dalam diri saya. Dan apa akibatnya? Ketika saya bergereja, menjadi pendeta, ternyata, ya, saya harus belajar terus untuk latihan nyanyi. Dulu kan tentu jemaat semua tahu ketika di Khotum dan Salam, saya harus menyanyi, Salam damai. Lagunya selalu meleset, bukan lagunya yang nyanyi. Tapi kemudian terus belajar, itu dinyanyikan terus-menerus, ternyata pada akhirnya ya bisalah. Sekalipun juga masih ada kekurangan. Proses yang terus yang kita lakukan dalam
upaya kita itu menjadi penting. Tema hari ini, nyanyikanlah nyanyian baru. Yang dimaksudkan nyanyian baru bukan kemudian teksnya baru terus. Betul bisa demikian, tetapi nyanyian baru berarti terus dinyanyikan. Dengan semangat baru, dengan pengharapan baru, dengan kesungguhan dan sebagainya. Sehingga nyanyian itu adalah sebuah proses yang terus kita memperbarui diri. Di mana kita merasakan, di mana kita menghayati, di mana kita didorong, di mana kita berjumpa. Terkhusus dengan puji-pujian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Tentu bukan hanya ingin saja bernyanyi asal deplak bahasa Purwokertone. Tetapi ada hati yang bergerak secara spiritual untuk mengendapkan rasa, merasakan kembali cinta kasih Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Berarti nyanyian baru adalah kehidupan yang terus senantiasa kita lanjutkan dengan percaya. Kenapa nyanyian baru itu harus dikumandangkan? Tentu dalam beberapa hal. Nyanyian itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jika itu terus dinyanyikan terus setiap hari, setiap saat, apapun judul lagunya, itu ada pembaharuan yang senantiasa dalam kehidupan kita. Yakin saja. Misalkan, kalau di perempatan kentungan itu kan ada yang nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Apa yang kita lakukan jika kita berhenti dan mendengar? Tentu ada yang di dalam hati. Oh, kalau saya pas berhenti naik motor, ikut nyanyi, hidup ini untuk melayani Tuhan, Pulau Sauri. Atau kemudian di perempatan dekat Mirota Kampus. Ketika ada lagu-lagu yang umum. Misalkan, serdadu seperti peluru, lah saya ikut menyanyi. Apalagi kalau puji-pujian yang kita nyanyikan terus-menerus. Tentu ada sesuatu yang kita dapat. Maka itulah yang memperbarui, menyehatkan kembali tubuh jiwa kita. Sehingga apa yang menjadi pesan untuk kita bersama dalam tema nyanyikanlah nyanyian baru. Yang pertama, kita perhatikan secara khusus di ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Dan memuji, tadi saya mengatakan bersyukur, tapi di sisi yang lain kita mengingat. Dengan mengingat kita akan berjumpa. Dan dengan berjumpa kita akan mengandalkan bahwa Tuhan yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib itu, adalah Tuhan yang juga senantiasa menyelamatkan kita. Kalau Ia telah menyelamatkan kita di waktu yang telah kita jalani, maka keselamatan yang kekal yang darinya berarti penyertanya bukan pada masa lalu saja, tetapi atas kehidupan kita yang di sini dan juga atas kehidupan kita ke depan. Dengan nyanyian adalah sebuah doa, dengan nyanyian adalah sebuah pengharapan, dengan nyanyian adalah keterbukaan, dengan nyanyian juga membangun terus dalam proses iman kita untuk senantiasa percaya. Saya sudah beberapa kali juga mengatakan, kalau di rumah, nyanyian saya, ku berbahagia, yakin teguh, menguatkan sekali. Dan puji-pujian yang lain, betapa hatiku, dan puji-pujian yang lain yang kita nyanyikan senantiasa, apapun pilihan lagunya, itu akan terus memperbaharui kehidupan kita. Sekalipun judul lagunya sama, lagunya yang itu saja diulang, tapi pembaharuan itu akan kita dapatkan. Maka teruslah bernyanyi, teruslah bersyukur dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan bernyanyi, maka kita mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah hadir dan akan hadir dan terus-menerus hadir dalam kehidupan kita. Dan semuanya menyatakan keselamatan yang dari Tuhan. Pesan yang kedua, dalam tema nyanyikanlah nyanyian baru. Kita perhatikan ayat yang kedua. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Memperkenalkan keselamatan
menyatakan keadilan. Kenapa kita terus memuji dengan berbagai cara dalam segala situasi? Disebutkan sini, Tuhan telah memperkenalkan. Inisiatifnya tentu dari Tuhan. Maka mari Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya, kita respon terus dengan nyanyian kesanggupan kita dalam setiap pembaruan hidup kita. Sehingga yang kita pujikan nyanyian baru yang tadi saya mengatakan. Sebuah upaya dalam proses kehidupan kita yang sungguh-sungguh, yang terus-menerus, dan kita mau juga untuk senantiasa terbuka. Dengan itu maka kita akan mendapatkan lirik-lirik kehidupan yang baru, yang merefleksikan Tuhan yang telah mengenalkan dirinya. Sehingga kita ketika menanggapi dari setiap perkenalan yang nyatakan, kita kemudian bisa semakin menjadi utuh, memahami siapa Tuhan kita. Kalau Tuhan sudah memperkenalkan, artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itulah yang mari kita respon dengan setiap nyanyian syukur kita kepadanya. Melalui apa? Kehidupan yang kita jalani. Tunjukkanlah itu menjadi berkat atas kehidupan bersama. Sebagai penutup dalam tema nyanyikanlah nyanyian baru. Kita perhatikan ayat 3. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bukankah kita telah melihat keselamatan yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus? Ia hadir, Ia melayani, Ia membangkitkan orang mati, Ia menyembuhkan orang sakit. Ia mati tapi bangkit. Dan kebangkitannya mudah dinyatakan dengan Ia menampakkan diri, menunjukkan bahwa Ia memang hidup, penuh kuasa. Maka inilah yang diperlihatkan kepada kita semuanya. Kalau Ia penuh kuasa, maka yang baru yang Tuhan taruhkan atas kehidupan kita senantiasa tersedia. Jika kita mau datang kepadanya, sehingga segala perkara, segala hal, segala harapan, kerinduan dan semuanya, jika kita mau datang kepadanya terus-menerus, maka hal baru akan kita terima. Sehingga pada akhirnya kita bisa menyanyikan, bermazmur atas setiap berkat-berkat yang baru yang Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Karena apa? Di ayat yang ketiga, saya ulangi kembali, Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Karena Tuhan kita setia, maka Tuhan selalu memberikan yang baru atas kita. Maka yang baru dari Tuhan, kiranya menjadi nyanyian untuk kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita terus diperbaharui dalam keselamatannya yang menjaminkan kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Renungan Jumat bagian keempat, tik pertama. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Kebenaran-Mu lah yang memulihkan, menguatkan, memastikan setiap langkah kehidupan kami dalam keselamatan yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena keselamatan dari-Mu senantiasa kekal, maka kami yakin Engkau memberkati setiap kehidupan kami semuanya dalam segala hal yang kami perjuangkan. Dalam kehidupan rumah tangga kami yakin Tuhan Engkau memberikan kami damai sejahtera bersama dengan pasangan hidup kami, anak dan cucu kami, dan dengan orang tua kami. Kami yakin juga Engkau memulihkan kondisi ekonomi rumah tangga kami, Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam studi kami, Engkau yang juga memberkati kami dalam harapan kami untuk memiliki pasangan hidup, dan rumah tangga kami yang mengharapkan kehadiran putra, dan segala hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, berkati dan tolonglah. Kami yakin juga Engkau memberkati kehidupan anak dan cucu kami dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan hal apapun yang mereka kerjakan lakukan. Berkatilah setiap kehidupan anak dan cucu kami. Baik mereka yang tinggal di kota-kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, berkatilah ya Tuhan Yesus. Kami percaya. Dan berkat-Mu itulah yang hadir juga di dalam kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Saudara Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Wasito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Bedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Bapak Ibu Hadi Wahyono,
anak Nasya Alana, Bapak Bernard Adenai Risakota, warga wilayah 3, Mas Glorius Fariski, Saudari Anggi wilayah 3, Ibu Siselowati, Ibu Frida dan Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan kasih dan kemurahan-Mu menolong, memberkati, memulihkan setiap kondisi kesehatan hamba-hamba-Mu ini. Berkat-Mu yang menyelamatkan adalah berkat-Mu yang secara sempurna Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kehidupan mereka. Sehingga damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal benar-benar diterima dan dirasakan oleh seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Kami percaya. Demikian juga Engkau memberkati setiap kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjanggung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Badri Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kisan Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati tolonglah setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Kami juga mohon berkat-Mu dalam kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo, hanya kasih, kemurahan, sukacita, kegembiraan, dan berkat-Mu yang nyata Tuhan dalam kehidupan kami bergereja di GKJ Sarimulyo. Biar kami menjadi percaya dengan kami menunjukkan sikap hidup yang baik dalam membangun kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami percaya Tuhan memberkati GKJ Sarimulyo, dan kami percaya memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia, dengan kasih, kemurahan, keselamatan, dan terlebih keamanan dan ketertiban. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.